Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rindi Bagaselan dari kelas 2 IA 20 dan mata kuliah Legal Aspek. Kali ini saya akan membacakan materi saya. Yang pertama, pengertian hak merek. Hak merek merupakan perlindungan hukum terhadap identitas suatu produk atau jasa. Bentuk dari merek dapat berupa logo atau simbol grafis, nama atau kata-kata tertentu, kombinasi elemen visual dan tekstual, bentuk tiga dimensi, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha agar produk atau jasa mereka memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dari kompetitor, serta tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak lain tanpa izin. Hak merek termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual atau HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha agar tidak dijiplak atau ditiru oleh pihak lain. Perlu dipahami bahwa merek tidak hanya terbatas pada elemen visual seperti logo atau gambar. Nama dan tulisan juga dapat dikategorikan sebagai merek yang dilindungi. Contoh kasus yang dapat dikategorikan yaitu kasus kopi kapal api dan kopi kapal laut. Kedua merek ini memiliki kemiripan yang signifikan baik dari segi nama maupun elemen visual, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait pelanggaran hak merek. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi, baik berupa logo, nama, maupun kombinasi keduanya, guna memperkuat posisi dan identitas mereka di pasar serta memperoleh perlindungan hukum yang sah. Secara yuridis, apabila terdapat dua merek yang memiliki kemiripan substansial dari aspek nama atau desain visual, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum karena dianggap terjadi peniruan atau pemboncengan reputasi merek yang sudah ada terlebih dahulu. Definisi formal merek menurut peraturan perundang-undangan adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis atau visual untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua, ada jenis-jenis merek. Dalam sistem hukum merek di Indonesia terdapat tiga jenis merek yang diakui, yaitu satu, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa atau layanan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Yang ketiga itu ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, tujuan perlindungan merek. Sistem perlindungan merek memiliki beberapa tujuan fundamental. Yang pertama itu menjaga identitas produk atau jasa. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan satu produk atau jasa dengan produk atau jasa sejenisnya dari produsen lain. Perlindungan ini memastikan bahwa identitas tersebut tetap eksklusif dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek atas hak eksklusif yang dimilikinya. Dengan adanya sertifikat merek yang terdaftar, pemilik memiliki bukti hukum yang kuat untuk melindungi mereknya dari pelanggaran. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi dan reputasi perusahaan. Merek yang terlindungi dengan baik dapat menjadi aset berharga yang meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Reputasi yang dibangun melalui merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Perlindungan merek mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan mengembangkan identitas merek yang unik dan menarik. Hal ini mendorong iklim kompetensi yang sehat dan perkembangan industri yang kreatif. Yang keempat, fungsi merek. Merek memiliki berbagai fungsi penting dalam kegiatan perdagangan. Yang pertama, tanda pengenal atau identitas. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan produk atau jasa satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Yang kedua, alat promosi. Merek yang kuat menjadi alat promosi yang efektif karena konsumen cenderung mengingat dan memilih produk berdasarkan merek yang sudah dikenal. Tiga, jaminan kualitas. Merek memberikan jaminan atau atas kualitas, asal-usul, dan konsistensi produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen cenderung mempercayai merek yang sudah memiliki reputasi baik. 4. Sarana perlindungan hukum. Merek yang terdaftar secara resmi memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya dari tindakan pelanggaran, pemalsuan, atau pembajakan oleh pihak lain. Yang kelima, aset bernilai komersial. Merek dapat menjadi aset yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat diperjualbelikan, dilisensikan, atau dijadikan jaminan dan dalam transaksi. Yang kelima, masa perlindungan dan penutup. Masa perlindungan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa perlindungan merek adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Perlindungan ini dapat diperpanjang untuk periode yang selama mereka tersebut masih digunakan dalam perdagangan. Penjelasannya itu pemilik mereka harus memperhatikan masa berlaku perlindungan mereknya dan melakukan perpanjangan sebelum masa perlindungan berakhir. Jika tidak diperpanjang, merek tersebut dapat didaftarkan oleh pihak lain. Jadi kesimpulannya itu hak merek merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha antara lain melindungi identitas dan reputasi usaha, memberikan kepastian hukum, meningkatkan nilai aset perusahaan, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan inovatif. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha baik UMKM maupun perusahaan besar sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi guna memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.